Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sutrisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Mohon waktunya untuk diwawancarai. Siap. Kami dapat tugas untuk mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan ya dari masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Siap. Yang saya akan tanyakan, apakah selama ini Bapak selalu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Pasti Ya. Sekolah itu banyak gitu. Banyak. Kasusnya. Bisa Bapak ceritakan ya sedikit masalah apa kira-kira yang terjadi di sekolah kita? Baik, ini sharing saja ya. Iya, sharing. Mudah-mudahan nanti audiensnya juga untuk ini ya kita bisa nanti mengambil hikmahnya ya. Iya. Biasanya untuk kasus di sekolah itu meramaikan acan ya. Tapi boleh nanti saya akan berikan satu contoh yang mungkin kita bisa nanti ibaratnya mengambil keputusan ini kan sesuai nanti kedinasan kita dan juga kita aturan ya. Dan juga nanti nggak melupakan nanti tentang dari sisi mereka masyarakat, karena kedua itu pastinya kalau kita di satu institusi itu saling nanti banyak bertentangan tidaknya, tapi kita harus mencari solusi yang terbaik biar nanti juga guru kita atau juga nanti sektor yang seperti merasakan nanti nanti tidak menabrak undang-undang atau nanti kedinasan yang ada, dan juga nanti tidak juga menjulungi rasa keadilan. Sambil contoh gitu ya, yang sering kita temui ya, yang menarik hati untuk cara kami ini mungkin beberapa sekolah hampir mirip ya. Mereka ini sudah lama berpuluh tahun ya, saya lihat itu ada sekitar nanti 3 caraka itu sudah 27 tahun ke atas di dunia. Ada lagi satu yang mudah menjaga jajan jadi ada 4. Dan dari sisi kinerja ini mereka itu tekanannya sebenarnya karena sudah mungkin masanya sekian tahun di sini, jadi kalau nggak kita ibaratnya itu opera atau istilahnya itu hampir tiap minggu saya briefing ya, itu harus dikerjakan ya, dan juga sesuatu nanti harus diawasi. Jadi sepertinya mereka itu kerja cuma karena mungkin mohon maaf itu disuruh saja, kok tidak ya seperti itu. Dan kita akan kaitkan dengan nanti jelas yang kita institusi pemerintah mereka bayar juga dari negara, belajar aturannya ya. Terus nanti tubuhnya masing sudah ada ya. Sempat saya terus satu kali ya, karena sudah berkali-kali dengan mereka itu kayaknya iya doang sama SP nanti sudah SP yang pertama harus ada catatannya ya. Sampai mohon maaf nih sebenarnya kalau kita berpegang pada aturan dasar tentang nanti sekolah nanti tidak ada rumah tinggal, ada rumah singgah, sehingga ini nanti untuk para penjaga saja yang nanti difungsikan nanti untuk nanti istirahat ya, untuk nanti waktu-waktu nanti mereka itu mungkin perlu nanti ya istirahat dari mungkin tugas harian sebagainya saat situ, tapi tidak sebagai nanti untuk bertempat tinggal apalagi
nanti sekeluarga sudah dewasa semua. Aturan dari biasanya itu udah nggak ada. Berhubung ya ini juga sudah terlalu lama dan juga kita berusaha nanti ya memang orang yang mau tinggal di sini untuk nanti membantu segi keamanan, segi kebersihan. Tapi ya tadi ya nggak merasa dari jatuh tinggal itu harus nanti merawat atau nanti ibaratnya ya ditinggal ini diibaratkan ini rumah kita, kebetulan itu kurang. Ya, sampai ada kasus misalnya dia harus menjadi alat-alat pengantin sedang 5 orang di sini. Saya sebenarnya juga harus tidak juga antara nanti tugas bisa juga nanti rasa berkemanusiaan. Bisa sih saya mungkin udah ambil dari luar aja, nggak usah di sini. Harusnya kan udah berkali-kali dibilang, berkali saya kasih pengarahan. Di sini ini kamu 5 orang udah besar, udah semua, udah dewasa. Jadi harusnya tahu diri. Iya. Coba fasilitas negara pakai apa saja. Iya. Listrik, air, tinggal nyolok, tinggal nggak ada sama sekali. AC juga kebersihan harus dikejar-kejar, harus nanti diukrak istilahnya. Itu jadi makanya saya sebagai pimpinan kelompok sendiri harus tetap itu nanti tugas kedinasan saya pegang aturannya ya, tapi juga tidak juga nanti ya, mengurangi rasa kemanusiaan. Ya, saya SP ya, saya kasih waktu kalau nggak ada berubah SP pertama nanti bisa untuk organisasi nanti untuk demokrasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, lebih ini lagi misalnya yang kedua itu air sampai banjir di lantai 2 itu sampai pagi-pagi saya turun tangan sama wakil sama wali pas itu ngepel ya, jadi air itu di keras malah nggak ditutup ya, dibuka ya. Jadi banjir sampai kelas-kelas tuh, untuk aja nggak sampai kena listrik. Ada saya SP dulu. Terus, ya jadi Bu, SP ini kalau nanti ini memang ada aturan nanti regulasi ya, itu akan prioritas. Prioritas ya, dan juga karena ini kan kita buka datanya, jadi untuk teknik yang sudah di atas 10 tahun nanti tahun dari yang saya jadi saya bimbingan tetap ya nanti membina ya. Nah bisa aja Bu ini kita sebagai ini ya, saya minta nanti untuk orangnya prioritasnya, tapi kan kita bina dulu. Jadi biar nanti juga si MAP yang masyarakat nanti kan tidaknya ada apa yang pembinaan atau pindah pimpinan keamanan yang nanti pindah ke lain itu sudah kita berkali dengan pengertian dimana kamu nanti pindah janganlah nanti kerja sendiri sendiri. Jadi bukannya nanti kita memindahkan tidak, tapi memang itu menurut saya itu pendidikan dari sini dan itu adalah penyegaran yang mereka itu juga merasakan saya nggak mau, saya sama sendiri nggak seperti itu. Nah jadi ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin tadi mencari dulu ya namanya dan mengumpulkan si A si B itu kinerjanya bagaimana gitu. Jadi gini saya pakai sebulan pertama saya akan menilai mereka. Saya ada penilaian.
ada hukum nanti maaf ya. Jadi sebelumnya Bu ini saya sudah menempuh cara-cara gimana berarti mengenalkan mereka nanti biar nanti kalau tidaknya kerjanya terpantau. Pertama, mereka saya beli HP. Apa itu? HT. Oh, HT, bukan Ya. HT. Itu pengawal. Jadi ibaratnya gampang gitu. Awal seminggu doang jalan. Seminggu. Ya. Jadi gimana? Di kursi ini atas dulu kursi tidak. Oh, siapa ini? Ya kita ngecek ya. Oke. Berjalan kan seminggu 2 minggu ya. Yang berikutnya apa? Nggak diaktifin katanya, Pak belum ngecek dan sebagainya itu. Ya, kita balik ini. Yang kedua Bu, saya kasih buku nih, buku saat ini masing-masing satu. Dengan Laporan. ya. Laporan. Saya waktu langsung ya. Sama juga. Ini Ya, yang terakhir itu. Ini form yang saya buat. Saya juga melibatkan wakil. Tanpa pandai ya. Melibatkan wakil ya Pak ya. Melibatkan wakil nanti untuk mengawasi masing-masing masyarakat. Kan tanpa lantai 4 orang yang pas itu. Dari situ kok mulai deh kan kelihatan. Nanti saya bilang ini nilai rapor kamu. Kalau nanti ada cek orang datang sebagainya, saya cuma nanti saya pasti rapor. Pertanyaan tidak. Jadi ya, kita nanti saya mulai belajar untuk nanti menilai mereka tidak cuma ngomong ada datanya. Jadi ini efektif ya Pak ya. Ya. Jadi ini ibaratnya daftar penilaian kinerja dari Caraka ini tertulis ya. Jadi ada buktinya gitu ya. Jadi satu hari kayak kita ambil adopsi dari mall. Iya. Contohnya, misalnya di itu kan ada tanda ya. tangan gitu Pak. Ini hari ini multi gimana? Bersih tidak? Nanti kan ini benar ya? Jadi kita nanti ada data-data yang memang bisa dilihat dan bisa melihat jadi supaya apa? Jadi ini efektif nih Pak. Ya. Ini Ya. lebih efektif dibandingkan yang sebelumnya ya. Karena saat ini tuh kita juga melibatkan wakil. Saya minta, saya lakukan ini briefing itu hampir tiap kalau nggak cepat sering. Evaluasi itu. Evaluasi, berarti Bapak di situ sebelumnya Bapak Ya. selalu mengadakan evaluasi. Kan sekali nanti kemarin waktu kita ada monitoring ya, kan memang hanya modal untuk pimpin 2023. Tapi titipan dari Pak Kasubin ternyata saya juga tadi saya briefing, itu sudah berjalan tiap minggu saya briefing. Ya. Jadi ini Kasubin itu yang baru itu dia kan tanpa berbicara. Jadi harus sudah siap-siap ya. Betul. Saya sudah besar ke mereka. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau nanti tugas kalian nanti kamu nggak sesuai ya, saya tinggal lapor aja. Ya Pak nilainya udah kasih kasusnya ya karena kita itu kemudian 7 kali saya briefing kami ada nanti saya itu di atas saya. Jadi ibaratnya datanya Bapak untuk kumpulkan ya. Enggak itu sekarang, aduh pimpinan itu harus itu. Makanya data atau Ini Pak, selama ini mungkin ada nggak tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dengan kasus yang seperti ini gitu ya, menerima etika ini? ya pastinya ada Bu, karena apa? Mereka merasa nyaman kan ya, dia kan kalau sudah merasa nyaman ya dia itu kalau dibuat apa ya, ibaratnya kenyamannya nanti terusik ya, mereka kadang ya awalnya sih biasa ya, nggak negur ya, tetap kita nanti sebagai pimpinan harus punya apa ya, punya ketegasan. Ini di negeri ini ada aturannya, itu tetap kita pegang. Kalau memang
ya mau kerja ya kita ya tadi pasti ada namanya itu termuda SB SB. Jadi apa silakan ya oleh pimpinan nanti mereka itu apa mengutarakan kok adik-adik mungkin ada keluhan ya, jadi ya itu bisa bicara. Tapi tetap nanti kita intinya adalah tetap kita pegang misalnya itu aturan ini itu sebagai rule apa ya garis kita untuk apa smart kerja itu. Jadi kemanusiaan tetap ya iya, tapi pokoknya itu biasanya kan memang dipakai ya, atau dipakai itu ya udah pemikiran itu. Jadi ibaratnya selalu berpatokan sama aturan. Nah itu kita institusi. Ibaratnya itu pesan dari waktu kita dilatih dulu ya. Kalau kita sudah menyebut satu institusi, mau nggak mau kita terikat. Itu sesuai dengan aturannya. Betul. Ini Pak, tadi kan Bapak udah memiliki jadwal ya Pak ya, misalnya jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan kasus ini ya di Lima Etika. Nah, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat ketika ada sebuah kasus yang berkaitan dengan caraka gitu ya, ataukah memang ada jadwal tertentu, misalnya setiap hari ya, misalnya setiap hari Jumat gitu kan, itu untuk mengevaluasi gitu kan ya, atau pas kejadian-kejadian aja Pak. Misalnya gini loh, ada kejadian yang tidak sesuai dengan aturan caraka gitu misalnya. Nah, itu apakah langsung diselesaikan di tempat itu, ataukah memang menunggu jadwalnya gitu? Bagus pertanyaannya. Jadi gini Bu, biasanya saya gini, kita tiap pagi ini saya memakai muka dulu. Oh betul. Jadi pagi saya periksa pertama, belakang, atas badan toilet sampai parkir. Itu udah terus mereka kadang gitu, sampai tuh soalnya ini di toilet ini ada sampah, lampu, caraka, ini juga siapa? Sebanyak yang sudah dikerjakan, yang kemudian tadi kita jadi ibaratnya nggak usah nunggu-nunggu ya, langsung ya kalau untuk masalah itu ya. betul. Dan data yang kita punya ada menentu tadi dokumentasi ini siapa ini, dan mereka itu sudah cuma di lantai 2 itu banjir tuh, jadi mungkin tertancap dari samping mengulas ada Pak Boy satu tuh itu kali balik. Jadi nanti saya tugasin mau sebenarnya lagi kalau anak lagi jatuh perkaranya tambah aja sebenarnya makanya. Jadi itu kalau ada masalah sebenarnya nanti berubah bisa kalau lagi yang mungkin perlu nanti pangannya lebih lama kalau dulu kalau saya dapat mencari nanti latar jadi nanti kata pendidikan tidak ada masalah. Ya. Terus kemudian Pak, apakah ada orang gitu ya yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus ini? Bu, saya itu saya pernah biasanya itu ada pasien itu artinya memang ya terus itu apa saya selalu pada dulu, jadi saya pakai kemudian bahasanya ya setelah keputusan itu saya itu nanti akan sama-sama dengan wakil jadi wakil ya Pak ya? Itu nanti tetap Bu, nanti saya sebagai keputus melakukan utama tapi nanti saya mengupatikan karena tahu dan kita nanti tiba kemudian yang partisipasi misalkan nanti warga usul wakilnya juga oh ya itu juga saya ikut Pak mereka itu merasa oh iya saya bekerja juga membantu nanti kalangan sekolah ternyata Pak partisipasi kita menggunakan nanti masuk
sih dari saya bagaimana yang jadi bisa tidak. Ya Pak, yang terakhir Pak ini, dari apa-apa yang telah Bapak sampaikan ya, menurut Bapak ini buat kita juga ya pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ya untuk kasus dilema etika ini. Kalau saya lihat yang pertama ya, semua keputusan itu selalu Bapak mengambil data-datanya, mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah terjadi, kemudian juga bisa menjadi role model buat kita ya, berarti kita ibaratnya saya sendiri juga belajar gitu ya. Kita khawatir kan dalam mengambil keputusan ini salah gitu ya. Kalau menurut Bapak, kira-kira pembelajaran yang paling Bapak ambil itu untuk dari keputusan yang Bapak ambil ya, dari misalnya tindakan yang Bapak ambil itu pembelajaran itu menurut Bapak? Jadi kita tuh ditemukan suatu masalah yang kita beracuni. Sekarang itu nanti kita harus pertimbangkan antara nanti yang pertama lebih dasar dan juga tadi yang tentang apa ya pertimbangan itu rasa kemanusiaan kita. Kita sudah menyampaikan matang-matang tetap nanti dinas jalan tentang nanti konservasinya dan juga nanti yang bersangkutan melengkapi ya. Jadi ini loh tugas kami, pasti kita harus menjadi orang menginginkan kira-kira gimana. Jadi ada kita punya. Berarti istilahnya ada harapan mereka bisa berubah ya Pak? Ya benar ya Pak. Jadi tidak semua orang itu akan selalu begitu gitu ya. Pasti akan ada perubahan yang terjadi ya kalau melalui proses pembinaan gitu ya Pak ya. Tentunya dilengkapi sama data-data yang valid gitu ya, data-data yang konkret gitu ya. Benar ketika mereka menyangkal kita udah ada datanya. Dan pun nanti di dalam suatu undang-undang banyak yang kita fungsi cross-check. Oh gitu cross-check Ya, jadi kita jangan cuma nanti menerima sertifikat tapi nanti enggak. Dan nanti untuk penerimaan nanti nanti seperti itu informasi. Jadi kalau nanti memang kita lihat itu nggak masalah. Kalau yang bicara dengan kita ini kita harus banyak informasi. Kita awal dulu kita kesulitan ini sebenarnya sih. Kalau kita bisa nanti bisa. Cukup nih Pak, panjang jadi. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ini sebagai apa namanya pelajaran buat saya ya. Artinya saya melihat Bapak sudah mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sini, kemudian juga apa namanya mengambil keputusan dengan kebijakan-kebijakan ya, dengan apa namanya dengan langkah-langkah prosedur yang istilahnya itu sudah ditentukan ya. Misalnya prosedur apa dulu di langkah pertama yang dilakukan gitu. Itu udah menurut saya udah bagus. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Bermanfaat kita semua. Ya Pak ya, assalamualaikum.
bersifat dilematika atau bujuk moral. Mungkin Bunda bisa ini bagaimana mengidentifikasi masalah kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujuk moral masalah pasti harus ada penyelesaiannya. Kita memandang masalah itu atau suatu permasalahan itu tidak hanya dipandang dari sudut mata yang banyak saja gitu. Terus kita harus mengidentifikasi apa sih penyebab dari masalah tersebut. Disinilah kita dituntut untuk bagaimana cara mengambil keputusan itu secara bijak tanpa membuat dari orang yang bersinggungan dengan masalah ini merasa justru tetap keputusan yang diambil itu tetap mengikuti aturan yang memang berlaku, tidak semata-mata langsung kita ya ada masalah ini kita harusnya seperti ini, tidak semuanya dari berbagai sudut yang menentukan untuk semuanya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya terkait dengan masalah tadi ya? Ini apakah ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban? Untuk mengambil keputusan otomatis tidak kita lakukan sendiri. Kita pasti minta masukan juga dari Kemenlu, dari Mendik, dari komite kalau memang ketika kita mengambil keputusan ini setelah diketahui identifikasi masalahnya seperti apa, kita sampaikan ke guru untuk minta pendapatnya bagaimana keputusan itu yang terbaik untuk dari masalah tadi. Nah, andai kata ketika kita mengambil keputusan itu istilahnya bisa dikatakan mentok atau bagaimana jalan itu kita bisa menentukan atas dirinya seperti itu. Mungkin itu bisa cerita sedikit ya sebuah kasus yang bersifat dilema atau bicara kemudian mengambil langkah itu bagaimana ini berhubungan dengan murid atau berhubungan dengan guru ya. Terserah boleh berhubungan dengan murid gitu. Ya tadi untuk mengambil keputusan sebenarnya ya otomatis kita mengidentifikasi masalah itu mencari apa sih penyebab kok terjadi masalah seperti ini. Kalau misalnya dicontoh dari siswa, contoh yang ringan misalnya anak itu terlambat atau bagaimana, misalnya contoh anak terlambat, sedangkan dilihat dari sini anak ini kan tidak mentaati peraturan, berarti kan membuat kesalahan secara kasar bisa kita katakan seperti itu. Nah, kita cari akarnya dulu, kenapa sih anak ini bisa terlambat? Nah, kita cari kalau permasalahannya apa, nah itulah yang kita cari, yang kita ambil keputusan apa sih, tindakan apa sih yang bagus untuk anak. Contoh kalau untuk, nah misalnya lagi contoh misalnya ada anak yang melanggar tata tertib, contohnya mengambil hak milik orang lain. Nah, kita juga tidak langsung ngecas nih anak pencuri nih, ini anak nih ya. Dan kita cari dulu kenapa nih anak seperti ini. Berarti kan kita mencari masalahnya. Tidak penyebabnya apa. Terus kita ambil keputusannya langkah apa ya yang kita ambil. Kalau A tidak memberatkan ke anak, ya kita tidak ambil. Intinya kita tetap apapun itu kita bicarakan dengan guru dengan seseorang guru teknik ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bisa juga dengan komite, dengan orang tua, dengan atasan kita. Pertama yang pasti kita panggil anaknya dulu ya. Kita bilang kenapa alasannya setelah kita tahu, lalu kita misalnya contoh di anak baru usia bagaimana cara kita sebagai seorang ibu kita ikut bagaimana cara anak ini mau kalau dibagi lagi kalau memang alasannya karena
kalau ada lagi misalnya yang lebih yang selama ini ada ketika saya tanya satu dan orang tidak ada ongkos, ada cerita. Jadi ada efek jerahnya juga. Jadi ada efek tapi misalnya terus dari yang tadi kemudian adakah hal-hal yang menurut Bunda itu efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus seperti tadi? Ya tentunya dengan buktinya anak merasa oh iya apa yang tindakan saya itu salah ternyata ketika kita misalnya keputusan dari kami itu oh ini anak sebelum kita bantu dulu kita bimbing dulu kita bantu orang tuanya langsung kita istilahnya paling keputusannya kalau hal yang sederhana gitu oh ini anak kita nasihati berarti kan gitu ya kita nasihati juga tapi tetap aja kita pantau apakah anak tersebut setelah di istilahnya dibina atau dinasihati ada perubahan ya kita lanjut dengan cara seperti itu tapi setiap anak biasanya satu cara itu belum harus itu anak yang lain ya jadi kita harus bijak kita harus tahu apa sih sebenarnya yang cocok Selama ini dalam pengambilan keputusan ada nggak sih itu tantangan gitu maksudnya yang Bunda alami gitu? Ya pasti ada, pasti itu tantangan pasti ada. Itu tadi tantangan ada ketika dilimanya bagaimana. Misalnya kalau kita misalnya di contoh ada guru melakukan istilahnya kita kan ada aturan ya aturan dan kita melakukan ketika kita nasihati kita tegur di sisi lain kita kok nggak tega saya juga pernah istilahnya kita pernah mengalami seperti itu tapi di sisi lain kita juga menegakkan aturan nah itulah yang istilahnya dirimanya seperti itu jadi mau tidak mau saya harus mengambil mana sih yang sedikit efeknya yang sedikit efek buruknya itu yang kita ambil jadi pasti ada tantangannya ya pasti kalau misalnya dari segi kasus ya sama ada kalanya kalau itu tantangan kalau ini kalau kita bentuk orang tua biasanya orang tua suka tidak terima gitu ya di sini ketika mengambil keputusan apakah dilakukan secara biasanya tepat langsung ataukah Bunda memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah-masalah gitu kan atau bagaimana? tergantung masalahnya tergantung masalahnya kalau memang itu masalah diharuskan saat itu juga harus diambil keputusan mau tidak mau kita terus ambil yaitu tadi tetap mengacu atau berpedoman pada peraturan pertama itu kedua kita juga harus menerima masukan dari dewan guru ya seperti itu jadi selama Bunda mengambil keputusan itu tergantung masalah ya tergantung masalahnya kalau memang bisa diselesaikan ya kita selesaikan satu ngapain berlarut-larut tapi nggak ada jadwal khusus itu tidak ya ada jadwal khusus terus tadi Bunda mengatakan bahwa selama Bunda mengambil keputusan itu ada yang membantu ya dulu ya seperti guru gitu ya kemudian juga rekan-rekan yang lain ya orang tua ya komite gitu ya kan kalau tidak bisa diselesaikan itu ada yang lebih tinggi lagi oke pun di sini juga mungkin ada pembelajaran apa yang didapat ketika mengambil keputusan itu dalam mengambil keputusan walaupun ada aturan itu kita harus bisa intinya itu keputusan itu harus bisa ya keputusan harus bisa harus mengambil mana sih yang efek negatifnya sedikit berarti kan kita harus bijak tidak hanya semata-mata kita sebagai pimpinan langsung ambil keputusan semau sendiri tidak jadi secara bijak saja apapun itu kita mau mendengarkan orang lain juga jadi